これだけで真っ先に距離を詰められることがなくなる。他人のふりしたくなるな。Laios adalah contoh protagonis yang pada pandangan pertama terlihat sederhana, bahkan cenderung konyol. Tetapi perlahan justru menjadi pusat kedalaman tema dalam Dungeon Meshi. Anime ini memang dikenal karena konsep uniknya, yaitu bertahan hidup di dungeon dengan memasak monster. Namun, semua itu tidak akan terasa sehidup dan sebermakna tanpa kehadiran Laios sebagai poros cerita. Melalui dirinya, Dungeon Meshi bukan sekedar kisah petualangan fantasi, melainkan refleksi tentang obsesi, empati, rasa lapar, dan cara seseorang memahami dunia yang asing baginya. Sejak awal, Laios diperkenalkan sebagai seorang pemimpin parti yang gagal. Parti lamanya hancur berantakan setelah naga merah memangsa Palin, adiknya sendiri. Dalam genre fantasi, momen ini biasanya menjadi pemicu trauma mendalam atau dorongan balas dendam. Namun, Dungeon Meshi memilih jalur yang tidak lazim. Reaksi Laios bukanlah amarah membara atau retapan dramatis, melainkan keputusan yang terdengar nyaris tidak masuk akal, yaitu kembali ke dungeon secepat mungkin, dengan sumber daya yang minim, dan bertahan hidup dengan memakan monster. Disinilah karakter Laios langsung menunjukkan keunikannya. Keputusan ini bukan sekedar strategi bertahan hidup, tetapi juga cerminan cara berpikirnya yang praktis, lurus, dan sangat terfokus pada solusi. Bahkan ketika solusi itu terasa aneh bagi orang lain. Obsesi Laios terhadap monster adalah salah satu aspek paling menonjol dari kepribadiannya. Ia bukan sekedar tertarik, tetapi benar-benar terpesona oleh ekologi, anatomi, dan perilaku makhluk-makhluk dungeon. Ketika karakter lain melihat monster sebagai ancaman, Laios justru melihatnya sebagai makhluk hidup dengan sistem biologis yang masuk akal. Ketertarikan ini sering menjadi sumber humor, terutama ketika ia berbicara panjang lebar tentang rasa daging monster atau kemungkinan tertarik memasaknya di saat situasi genting. Namun, di balik humor tersebut, obsesi ini menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Laios adalah seseorang yang mencoba memahami dunia dengan caranya sendiri, melalui rasa ingin tahu yang akademis. Meskipun ia sendiri tidak selalu sadar betapa anehnya ia di mata orang lain. Kepribadian Laios juga sangat kontras dengan perannya sebagai pemimpin. Ia bukan tipe karismatik yang pandai membaca suasana atau memotivasi orang dengan kata-kata. Justru sebaliknya, Laios seringkali canggung secara sosial, sulit menangkap emosi orang lain, dan terkadang terlalu jujur hingga menyakitkan. Namun, justru disitulah kekuatan karakternya. Ia memimpin bukan dengan pesona, melainkan dengan ketulusan dan konsistensi. Ia tidak pernah meremehkan nyawa anggota partinya, tidak pernah memanfaatkan mereka demi ambisi pribadi, dan selalu memikirkan cara agar semua orang bisa bertahan hidup dalam dunia dungeon yang kejam. Sikap lurus ini menjadi bentuk kepemimpinan yang langka. Hubungan Laios dengan Palin adalah pondasi emosional terpenting dalam ceritanya. Meskipun Laios jarang mengekspresikan perasaannya secara eksplisit, jelas bahwa Palin adalah jangkar emosionalnya. Kehilangan Palin bukan hanya soal kehilangan anggota keluarga, tetapi juga kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar memahami dan menerima dirinya apa adanya. Ironisnya, Laios sering terlihat lebih tenang daripada yang diharapkan dalam situasi ini. Tetapi, ketenangan tersebut bukan berarti ia tidak peduli. Justru sebaliknya, ia memendam rasa bersalah dan ketakutan, dan menyalurkannya ke dalam satu tujuan tunggal, yaitu menyelamatkan Palin apapun resikonya. Dalam interaksinya dengan Marsil, sifat Laios semakin terlihat jelas. Marsil sering menjadi suara moral dan emosional dalam party, sementara Laios lebih fokus pada logika bertahan hidup. Perbedaan ini kerap memicu konflik kecil, terutama soal memakan monster. Namun, konflik tersebut tidak pernah terasa dipaksakan. Sebaliknya, ia memperlihatkan benturan dua cara pandang. Marsil yang masih memegang nilai-nilai sosial permukaan,
Dan Laios yang melihat dungeon sebagai ekosistem tertutup dengan aturannya sendiri. Dari sini, Dungeon Meshi menggunakan Laios untuk mempertanyakan batas antara normal dan tidak normal, serta bagaimana budaya dan kebiasaan membentuk rasa jijik atau penerimaan. Cilchak dan Senshi juga berperan besar dalam menyoroti karakter Laios. Di mata Cilchak, Laios sering tampak ceroboh dan kurang waspada, terutama dalam urusan jebakan dan resiko jangka panjang. Namun, Laios tidak pernah meremehkan keahlian Cilchak. Ia mendengarkan, mempercayai, dan memberi ruang. Dengan Senshi, obsesi Laios terhadap makanan monster menemukan pasangan yang sempurna. Senshi mungkin lebih fokus pada teknik memasak dan berkelanjutan. Tetapi, antusiasme Laios terhadap bahan-bahan aneh justru memberi warna pada dinamika mereka. Hubungan ini membuat Laios tampak seperti anak kecil yang akhirnya menemukan orang dewasa yang mau mengajaknya bereksperimen di dapur. Menariknya, seiring cerita berjalan, obsesi Laios terhadap monster perlahan berubah makna. Awalnya terlihat sebagai ketertarikan sepihak yang egois, tetapi kemudian berkembang menjadi bentuk empati yang unik. Laios mulai memahami bahwa monster bukan sekedar bahan makanan atau objek penelitian, melainkan bagian integral dari keseimbangan dungeon. Pemahaman ini membuatnya berbeda dari petualang lain yang hanya melihat dungeon sebagai tempat eksploitasi. Dalam konteks ini, Laios menjadi jembatan antara manusia dan monster, meskipun ia sendiri tidak pernah mengklaim peran tersebut. Aspek yang paling kuat dari karakter Laios adalah bagaimana ia mempresentasikan manusia yang asing di dunia sosial, tetapi sangat tulus dalam niatnya. Ia bukan petualang ideal, bukan pula jenius strategis. Ia sering salah langkah, sering gagal membaca situasi, dan sering membuat keputusan yang tampak aneh. Namun, itu dibingkai dengan kejujuran yang nyaris polos. Dungeon Meshi tidak menertawakan Laios, melainkan mengajak penonton untuk memahami sudut pandangnya. Dengan demikian, Laios menjadi simbol bahwa petualang tidak selalu datang dari kecakapan sosial atau kecerdasan emosional yang sempurna, tetapi dari komitmen untuk terus melangkah demi orang yang kita sayangi. Dalam dunia fantasi yang penuh monster, sihir, dan dungeon tak berujung, Laios berdiri sebagai karakter yang sangat manusiawi. Ia lapar, penasaran, keras kepala, dan penuh kasih dengan caranya sendiri. Melalui dirinya, Dungeon Meshi menyampaikan pesan bahwa hidup bukan hanya soal kekuatan atau kecerdikan, tetapi juga soal memahami lingkungan, menerima keanehan diri sendiri, dan terus bergerak maju meski dunia tidak ramah. Laios mungkin bukan pahlawan yang diharapkan banyak orang, tetapi justru karena itulah ia menjadi pahlawan yang sangat relevan dan tak terlupakan dalam dunia Dungeon Meshi.